Mario, kemarin Pak Paulus sempat berbicara tentang layak. Kita orang yang merasa layak adalah orang-orang yang tidak layak. Saya kaget saudara, ini baru pertama kali nih. Saudara yang sudah mendengar mungkin kemarin masih ngantuk ya. Kadang-kadang kita di dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita tidur. Karena capek, karena lelah kita mau di dalam hadirat Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali lagi buat kita untuk mengingatkan kembali. Mungkin hari ini saudara segar karena ada kopi pahit. Ya kan? Atau kopi manis. Atau kopi susu. Ya kan saudara segar hari ini. Nah orang-orang yang merasa layak adalah orang-orang yang justru tidak layak. Sepanjang perjalanan dari Bongan Tabanan ke sini saya sedang di dalam hadirat Tuhan lagi merenungkan Tuhan itu luar biasa sekali. Saya sempat sharing setelah firman, Bu Ari datang ke ruangan saya, kemudian kita sharing berdua. Bu Ari juga sedang mengalami hal yang sama, merenungkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi di sini saya mengambil kesimpulan orang yang merasa layak adalah orang yang tidak layak. Orang yang merasa tidak layak adalah orang justru yang dilayakkan Tuhan. Itu amazing. Itu sebagai pewahyuan waktu saya terima itu Tuhan menjelaskan. Dalam perjalanan Bongan ke Denpasar saya merasa seperti jangan kamu sombong. Itu firman Tuhan itu datang. Jangan sombong, jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sombong. Berita kesombongan itu datang buat saya sepanjang perjalanan 1 jam. Sombong, sombong, sombong. Kenapa saya dikasih tahu? Makanya jangan jadi orang sombong. Karena saya sedang merenungkan bagaimana sering terjadi, saya lihat YouTube, lihat TV. Orang-orang kecelakaan yang baru starter mobil, itu sinetron ya. Starter mobil terus meledak. Mati orangnya. Baru ketawa-ketawa, baru dengan anaknya makan malam, having dinner ya. Perpisahan, bye-bye, mama pulang dulu ya. Mamanya starter mobil jeger meledak hancur. Saya sedang berpikir, wow, kematian itu kita nggak pernah tahu. Celaka itu kita nggak pernah tahu. Nah waktu saya dari Bongan ke sini dengan Pak Paulus berdua, dia nyetir dan lain sebagainya, saya merenung, Tuhan saya sudah sampai di tempat ini dengan selamat, dibungkus oleh darah kuasa Yesus, kemudian saya baik-baik saja, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi saya langsung merenungkan itu terus menerus, apapun yang saya lakukan yang di luar kemampuan saya, di luar kepintaran saya, di luar pengetahuan dan apapun juga yang saya lakukan, saya selalu bergantung kepada Tuhan. Dan semua dibuat Tuhan menjadi baik. Dan saya hari itu bersyukur kepada Tuhan. Iya ya, orang yang merasa tidak layak. Saya adalah orang yang merasa tidak layak. Saudara bukannya sombong. Pilih yang baik dia. Enggak, saya koreksi diri. Apakah saya sombong enggak? Seseorang yang selalu merasa layak di dalam hadirat Tuhan, selalu wow dalam hadirat Tuhan, dia adalah orang yang sombong. Kenapa? Kalau dia sudah merasa baik, dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa layak, merasa kudus, merasa suci, paling benar sendiri, dia gak perlu Tuhan lagi. Dia adalah orang yang sombong. Dan teguran, makanya jangan sombong, hari itu sepanjang hari dalam diri saya katakan kepada Bu Ari, saya sudah koreksi diri saya orang yang tidak layak selama saya melakukan apapun, berarti saya punya kerendahan hati, saya punya kerinduan, punya keinginan yang selalu melekat, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang saya katakan kemarin ya. Bu Ari langsung, kita dua merinding saudara ya. Kita dua merinding karena Bu Ari mengalami hal yang sama. Iya ya Bu, saya juga diberkati Tuhan. Apa yang saya lakukan untuk kebesaran nama Tuhan. Wow, orang-orang yang merasa tidak layak adalah orang-orang yang rendah hati. Yang berharap atau berpikir bahwa dirinya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Artinya apa yang dia lakukan dan dianggap berhasil, sukses, menang. Itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Wow. Terus Bu bagaimana caranya? Caranya khotbah saya hari ini adalah penyertaanmu sempurna. Catat ya. Siswa-siswa dari SPPT catat. Jadi khotbahmu, jadi seminarmu.
paling tidak persis sama. Tapi ayat-ayat ini membuat saudara mengerti bahwa ini ada di dalam firman. Bukan kata Pak Paulus, bukan kata Bu Yeye, bukan kata si Sinta, ya kan? Wah kalau Adel yang khotbah hari ini, saya mah nggak mau denger. Hari ini siapa khotbah? Wow, Noel khotbah, dia luar biasa sekali, saya mau hadir, saya bawa perlengkapan. Enggak, bukan siapa mereka yang berkhotbah, tetapi firman yang ya dan amin. Firman ini katanya hidup. Apanya yang hidup? Ini sebuah buku dengan kertas. Apanya yang hidup? Firmannya. Apa itu firman? Firman adalah isi, kata-kata, suara, nasihat, pewahyuan dari Tuhan kepada orang-orang yang dipercayakan dan itu menjadi hidup. Karena yang ditulis dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dia yang benar. Dan saudara harus percaya dulu dari firman. Kalau saudara tidak percaya, nothing, mati firman ini. Yang buat firman ini mati adalah saudara tidak percaya. Sekalipun saudara mengkhotbahkannya. Saudara menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi saudara tidak menghidupinya. Ini mati. Jadi firman menjadi hidup waktu saudara baca, saudara hidup. Saudara merenungkannya, mengenyamnya siang dan malam. Dan melakukannya. Itu firman yang hidup. Ngerti ya? Firman yang hidup waktu firman itu sudah menjadi manusia. Dan menjadi teladan, menghidupi buat dirinya sendiri. Dan contoh bagi orang lain. Itu hidup. Penyertaanmu sempurna. Maksudnya apa penyertaanmu sempurna? Kita hidup di dalam firman, kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, arti kehadiranmu Tuhan. Saudara hadir di sini, hadir. Tapi hati atau suasana hati saudara bermacam-macam. Tanda saudara ada dalam hadirat Tuhan adalah waktu saudara merasakan apa? Damai. Penuh damai. Saudara gak khawatir, saudara gak pikir macam-macam. Saudara kesampingkan dulu semua pergumulan saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan itu penuh damai. Saya di perintisan waktu itu baru menikah, gak punya apa-apa, gak punya makanan. Saya gak bohong loh. Orang termiskin sedunia adalah saya. Sengsara sekali hidupnya. Hamil ya. Hamil kan 9 bulan, berarti selama 9 bulan itu saya gak punya makan saudara. Makan saya dibawa oleh burung gagak. Tetangga kiri kanan tiap hari dijadwal sama Tuhan. Bawa itu perkedel jagung, 2 potong perkedel jagung segini. Itu untuk 1 hari saya makan, itu saja. Itu saja, saya gak punya apa-apa. Saya tidur di lantai dengan kasur kapuk yang kerasnya kayak batu. Kasur kapuk yang ada biji-biji kapuknya juga itu ya. Lembab keras sekali. Di lantai saudara. Itu tembok-tembok di lantai itu warnanya hijau kuning karena lembab. Di desa. Pakai boso Jowo, saya gak ngerti boso Jowo itu. Ya kan gak ngerti saya orang Jakarta. Kalau ente mau kemana saya ngerti. Ndek pundi itu pergi atau pulang saya juga gak ngerti. Pokoknya jawab. Ndek kono, ke pasar, ke sini, ke situ. Jemaat saya orang Jawa semuanya. Terus Jawanya nenek-nenek, kakek-kakek. Orang tua itu bahasa Jawa harus pakai yang begini-begini gitu kan. Monggo gitu ya. Saya belajar dari lagu bahasa Jawa. Monggo sami nderek Gusti. Kalau ketemu orang monggo Pak, nderek Gusti. Ya, belajar saya. Monggo Mbah, nderek Gusti gitu kan. Terus saya, iki piro. Terus dia jawab, selikur-likur gitu kan. Saya gak ngerti. Saya bingung. Saya tawar berapa, itu artinya berapa ya. Gak ngerti. Tapi saya sikat aja. Yang penting damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan apa yang tidak bisa menjadi damai sejahtera.
sejahtera waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Jangan takut, amin. Dalam hadirat Tuhan, cuek aja. Salah wong bukan bahasane kok. Ya, saya pakai bahasa Indonesia dia juga nggak ngerti. Arek iki tengah-tengah kalau mereka bahasa Jawa itu. Saya ingat sampai mati itu saudara. Karena yang bicara adalah orang yang saya sayang. Orang yang saya sangat banggakan ya. Arek lo bojomu itu loh. Tengah-tengah ae ora ngerti kayak wong kentir. Sontoloyo. Ya. Saya jadi dakduk. Ini kok ngomongnya raut wajahnya kayak nggak seneng sama saya. Saya tanya suami saya, itu apa artinya? Dah itu kan dia nggak makan bangku sekolahan, wes biar aja. Ya wes. Ini luar biasa. Saya nggak marah saudara. Saya nggak marah, nggak ada makanan saya nggak marah. Tuhan yang kasih saya jodoh. Tuhan saya ini kemarin hidupnya enak ya kan. Tuhan kok di sini saya seperti ini. Enggak pernah ada dalam kamus saya mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Rumah saya dipakai untuk pelayanan. Ya kan, kamar saya dipakai buat berdoa pergumulan. Datang kepada Tuhan, di dapur gak ada makan, saya cuma haleluya, ada hadirat Tuhan di setiap ruangan rumah saya. Lah kalau saya keluar berarti saya membawa hadirat Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Apa itu penyertaan Tuhan? Penyertaan adalah waktu kita sadar di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan damai sejahtera. Hadirat Tuhan kan hanya di chapel Bu. Hadirat Tuhan waktu kita sedang komsel. Hadirat Tuhan hanya ada di ruangan di mana saya selalu berdoa. Tidak. Dimanapun hadirat Tuhan ada waktu saudara rasa damai sejahtera. Waktu saudara sedang kacau, cepat lari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, saudara bisa sambil goreng tempe. Sambil menimba air. Sambil nyetir. Berapa kali dulu saya sering antar jemput anak saya. Itu saya bisa dengar lagu Sejauh Timur dari Barat engkau membuang dosaku. Air mata meleleh saudara. Itu firman. Amin. Meleleh karena saya punya tanggung jawab berat? No. Saya menikmati hadirat Tuhan di dalam mobil saya. Orangnya rempet, orang apa, saya enggak peduli. Ya tanggung jawab dong, kalau baret ya bayar. Ya kan? Haleluya. Haleluya. Terus bagaimana? Saya kalau kasih judul saya tanya, penyertaan itu apa? Hadirat Tuhan. Kenapa kita perlu disertai? Ya kan? Penyertaan itu disertai. Kenapa kita perlu disertai? Setiap hidup, dalam hidup ini. Sebetulnya tujuan hidup saudara, kayaknya nih khotbahnya bersambung nih, panjang banget. Kenapa kita perlu disertai oleh Allah? Kenapa kita harus ada dalam hadirat Tuhan? Karena semua kita tujuannya cuma satu. Ya kan? Dalam hidup ini kita mau bahagia. Benar nggak? Yang kita cari coba apa sih? Kebahagiaan. Tapi dengan cara apa untuk menjadi bahagia? Saudara punya keputusan. Mau korupsi, ya kan? Mau mencuri, mau berbohong, tidak jujur. Mau seperti menghina atau menghancurkan orang lain. Cara saudara bahagia itu bagaimana caranya saudara mencapai untuk bahagia. Dan berarti kalau ada cara yang A dan cara yang B, ada cara baik dan cara tidak baik, kebahagiaan juga ada dua. Bahagia yang sesungguhnya kekal atau bahagia yang pura-pura. Bahagia yang pura-pura dengan cara yang pura-pura, yang tidak benar, saudara akan hancur. Tapi di dalam firman Tuhan diajarkan bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Itu semua untuk mencari bahagia yang sesungguhnya ada di dalam firman Tuhan. Di dalam perjalanan untuk mencapai bahagia sesungguhnya, saudara melewati Mazmur 23. Ya kan? Melewati hal-hal seperti itu. Daud bisa mengambil sebuah keputusan, Tuhan adalah gembalaku yang baik.
takkan kekurangan aku. Sebenarnya Daud juga banyak kekurangan dalam perjalanannya. Tapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti manual yang sudah Tuhan berikan di dalam firman ini. Sehingga semua yang dia dapatkan, dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Banyak sekali masalah, Daud itu banyak sekali masalahnya. Sejak lahir dia sudah bermasalah. Sejak lahir dia sudah bermasalah dengan dirinya sendiri. Pak Paulus bilang kemarin, ditolak, tidak diakui dalam keluarga, dibedakan. Makanya dia jadi gembala biar dia terasing ke sana. Karena sudah ada masalah. Masalah bapaknya dengan istrinya, ibunya. Tetapi kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Takkan kekurangan aku. Saya lihat dia banyak kekurangan, tapi dia memilih untuk tidak ada kekurangan karena dia percaya kepada Tuhannya. Dia mengikuti apa yang menjadi manual hidup bahagia kekal. Itu yang kita cari. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita melihat percaya. Daud percaya sehingga semuanya baik-baik saja. Semua menjadi baik-baik. Daud adalah orang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya senang sama Daud. Dalam hadirat Tuhan tetapi dia juga bisa menghalau segala kekurangannya. Pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita. Kalau kita nggak percaya nggak akan pernah terjadi. Pertama adalah percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, ini powerful ayat yang saya paling senang. Powerful, orang-orang hanya pakai waktu Natal saja. Anaknya lahir, ya kan? Ini loh Yesus lahir. Kenapa? Karena Tuhan kirim Yesus jadi anak manusia. Baca baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapapun saudara, berdosa tidak berdosa, percaya tidak percaya. Ya. Tapi saya harap setelah saudara baca ini saudara harus percaya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Ya kan, anak satu-satunya diberikan kepada saudara dan saya. Benar gak? Yang belum pernah punya anak gak ngerti. Benar, atau barang kesayanganmu. Ibu bapak ngerti anak satu-satunya tuh seperti apa. Ya. Diberikan supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa dia? Kok bisa bicara seperti ini? Artinya saudara harus percaya dulu. Sekarang saudara melihat atau mempelajari firman setelah saudara percaya, saudara lihat siapa orang yang saudara percaya, siapa oknum yang saudara percayai. Pelajari, dikatakan di situ ada lagi katanya dialah Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Apa katanya di situ? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nggak usah baca yang pertama, baca terakhirnya aja. Aku yang kamu percayai adalah yang maha kuasa. Wow. Kadang-kadang kita berbicara kita yang maha kuasa. Benar gak? Kita yang berkuasa. Tidak. Sekarang saya mau bawa pikiran saudara. Akulah yang akan datang. Yang maha kuasa. Di mana saudara temukan? Di firman Tuhan ini loh. Percaya dulu kepada firman Tuhan. Amin. Percaya siapa Allah, siapa saya. Yang kedua, hidup bergantung kepadanya. Artinya hidup di dalam manualnya, hidup di dalam aturan main Allah. Kalau kamu percaya kepada ibumu, kamu harus percaya kepada ibumu. Lebih dari yang lain, karena ibumu tidak akan pernah mencelakakan kamu. Ibu sinting yang begitu. Tapi ibu yang sebenarnya adalah ibu yang sangat memelihara engkau. Gak mungkin kamu minta roti, kamu kasih
batu. Batu, Bu. Ya. Amin. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi kepada siapa engkau percaya, saudara harus lihat apa yang dia miliki. Wow, dia maha kuasa. Maha kuasa, benar. Benar maha kuasa. Siapa yang bisa menciptakan manusia, saya mau tanya. Dengan hembusan nafasnya, gak ada. Gak ada. Gak ada. Bisa bikin robot, bisa bikin seperti manusia lembut, tapi tidak ada nafas seperti nafas Sang Maha Kuasa. Yang kedua adalah hidup melekat kepada Allah. Hidup melekat kepada Allah itu seperti apa? Kayak perangkok ya? Enggak juga, enggak seperti perangkok, lebih dari itu. Melekat itu melekat, perangkok bisa dibuka, tapi melekat yang tidak bisa dibuka lagi itu apa? Saya mikir. Amin. Hidup yang bergantung kepada Allah, sedikit-sedikit nanya kepada Tuhan, sedikit-sedikit komunikasi sama Tuhan. Saya berkhotbah, saya sedang komunikasi sama Tuhan. Tuhan, apalagi ya? Karena kalau saya pikirkan diri saya sama seperti yang lain-lain yang masih belajar. Baru 2 menit udah bingung. Harus terhubung kepada Tuhan, selalu terhubung. Kalian pakai itu charger dengan iPhone, di charge, kita bisa salah, kita bisa ambil keputusan salah, doa yang salah, kata-kata salah, pikiran salah, keputusan salah, bisa. Bagaimana supaya kita tidak salah? Paling tidak kesalahan itu sedikit saja. Mengurangi atau meminimalis kesalahan. Bagaimana caranya? Plug on. Dicolok ke listrik, di sumbernya. Sumber kita yang maha kuasa itu akan menolong kita. Karena kita tidak ada apa-apanya, kita disentil aja bisa sakit, ya kan? Kepotong bisa berdarah, benar nggak? Tetapi yang maha kuasa, dia berkuasa atas segalanya. Saudara mau ditabrak, dihindari sama dia, diselamatkan, dilindungi, iya kan? Harusnya nih gue tabrakan, wow. Harusnya saya celaka, harusnya patah tulang saya, tapi tidak terjadi apa-apa, hanya goresan. Saudara nggak pernah atau tidak boleh bicara itu kebetulan saja. Hei, ada Sang Maha Kuasa yang saudara percayai itu, sekalipun saudara lupa tidak berdoa, dia tetap menolongmu, dia melindungimu, tetap melekat. Melekat seperti apa? Lebih jelas lagi ini ilustrasi saya. Melekat yang seperti apa? Saya punya kopi pagi-pagi saudara. Wow, saya enggak peminum kopi sebenarnya. Tapi saya juga makan Roma, biskuit. Ya, saudara kalau saya masukkan Roma biskuit ke dalam kopi rasanya apa? Hah? Hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalammu itu ada di mana tuh? Yohanes, Pak Nadab. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya ini nyontek. Kalau soal firman, ini sumber firman itu di rumah ada. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, mintalahnya nanti. Ya ini ayat yang paling saudara suka ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan bilang, mintalah, baca. Saudara pikir ini ayat bohong-bohongan atau beneran? Udah pernah mengalami belum? Sekalipun tidak tinggal di dalamnya. Amin? Ini curang. Saudara mau yang kedua, saudara tidak mau yang pertama. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sekalipun kita lupa, selama saudara sudah tinggal di dalamnya dan saudara dan dia tinggal di dalam saudara, itu rasanya seperti ini. Sekarang saudara makan, rasanya apa? Biskuit kopi kan? Biskuit Roma rasa kopi. Hosi rasa Holy Spirit. Keren kan? Selfie rasa Holy Spirit. Kopi ini Tuhan.
Roma ini lama-lama meleleh. Semakin lama dia hancur, semakin lama gak ada lagi perbedaan antara kopi dan Roma. Sudah melebur jadi satu. Nah saudara kalau mau diberkati Tuhan berlimpah ruah, jangan iri dengan saya ya. Saya mau kasih tahu, saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Saya sudah melebur di dalam Tuhan. Rasa saya sudah rasa Kristus saudara. Coba jilat. Jilat Pak. Pak Paulus mau jilat? Apakah saya bisa sekali-kali rasanya rasa iblis? Sekali-kali bisa juga, orang saya kagak sempurna. Makanya saya mau minta Tuhan menyempurnakan saya setiap hari. Itu yang saya bilang, minimalis kesalahan kita. Minimalkan kesalahan kita. Saya masih juga dihitung orang-orang yang berdosa. Yes, kembali kepada rasa layak tadi. Yang merasa layak all the time, sekalipun saya sudah melebur seperti saya masih merasa sampai hari ini tidak layak. Dalam hadirat Tuhan, kita punya setiap hari hadirat Tuhan bersama-sama. Waktu masuk saya sudah mulai koreksi diri, Tuhan layakkan saya. Berkati saya dengan firman-Mu hari ini. Amin. Berapa banyak saudara mau masuk di dalam sini? Setengah? Setengah aja Bu, kita kan masih injak dunia. Saya masih tinggal di dunia Bu. Jadi separuh sini rasa Kristus, yang sini rasa dunia. Mau? Nyemplung aja saudara jadi satu. Habis itu diaduk-aduk. Diaduk-aduk ini kan gak enak. Saudara mau suka yang hancur atau yang setengah hancur? Setengah hancur dong. Kalau bisa celup-celup gini aja yang dimakan yang gitu kan. Kalau sudah hancur begini kan gak enak Bu. Kayak bubur. Tapi Tuhan mau kita melebur, hancur. Supaya tidak ada dua rasa. Satu rasa, ale rasa, beta rasa. Amin Bapak Ibu. Pertama percaya. Kedua hidup melekat bergantung kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Ketiga, ini yang juga bagus lagi nih. Kalau saudara sudah mengerti, saudara akan hidup di dalam Tuhan luar biasa. Ya, perhatikanlah bagaimana cara engkau hidup. Efesus 5 ayat 15. Perhatikan setiap hari yang saya bilang tadi. Seolah-olah saya sudah layak masuk dalam hadirat Tuhan. Hebat, bla bla bla. Saya melakukan pelayanan, saya melakukan ini itu. Saudara sedang membangun kerajaan Allah atau saudara sedang membangun dirimu? Kerajaanmu. Pak Paulus bilang, bukan untuk membesarkan diri kita, tetapi kita membesarkan nama Tuhan. Kenapa kita perlu memperhatikan hidup kita? Penting sekali. Apa kita melakukan buat kita atau kita melakukan buat Allah? Orang-orang yang melakukan buat Allah adalah orang-orang yang tidak pernah merasa layak dalam hadirat Tuhan. Dia sudah melakukan banyak tetapi dia masih kecil, tambah kecil, tambah kecil. Haleluya. Sinta tarik napas. Haleluya Sinta ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita salah ya. Kita pikir kita jadi orang besar. Pak Paulus bilang mau orang besar, mau orang kecil, melayani besar, melayani kecil. Sama di hadapan Tuhan. Itu berarti waktu dia khotbah saya sungguh-sungguh memperhatikannya. Karena semua udah nyantol. Dan saya akan melakukannya. Amin. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Seksama itu artinya betul-betul teliti. Perhatikanlah dengan seksama. Dan ini adalah perintah dari Tuhan. Sebagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Sudah diberkati Tuhan bilang saya tidak diberkati. Sudah dilindungi Tuhan merasa tidak pernah dilindungi. Suka mengeluh, suka komplain. Tuhan ini bagaimana ya? Kok saya sudah melakukan bagian saya? Tuhan belum juga melakukan bagian Tuhan. Hei, siapa kamu? Harus kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Perhatikan bagaimana cara engkau hidup. Tuhan kan sudah bilang di ayat firman Tuhan. Mintalah apa saja waktu saudara tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya itu saya bilang kenapa saya bawa sendok. Diaduk-aduk gak enak. Kayak Daud. Daud juga
bilang tidak akan kekurangan aku karena dia mengalami kekurangan dan dia dicukupi oleh Tuhan. Saudara mengalami kekurangan, minta sama Tuhan. Tidak ada komplain. Amin. Lanjut keempat. Hidup yang diberkati. Kalau saudara punya 3 poin ini, yang 4 adalah milik saudara secara otomatis. Secara otomatis. Percaya, hidup bergantung kepada Tuhan, tahu siapa Allahmu, siapa dirimu, hidup melekat di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saudara. Saudara perhatikan bagaimana cara yang kau hidup, maka saudara adalah orang-orang yang diberkati.